topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra FM, sahabat Purnama Sidi dan sahabat Lintas Topik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Biasanya sama Mas Agus ya, tapi hari ini Mas Agus lagi ada sesuatu ya. Sesuatu gitu. Oke, hari ini bersama saya Ricky Wibisana dan spesial banget ya hari ini kita kedatangan sosok anak Wonosobo ya kan, Putra Wonosobo. Putra Wonosobo kok anak ya, tapi tadinya juga anak sih ya. Karena udah tumbuh dewasa. Dari bocah ke anak terus putra daerah. Iya, putra daerah Wonosobo yang sekarang udah go nasional dan akan go internasional semoga. Amin ya Allah. Kata ada doa kan ya Mas ya? Amin dong, harus Iya, positif. Mas Danurendra. Wah, ini panggilannya Mas Danurendra. Nama aslinya siapa nih? Sebelumnya saya ngucapin Yudi Feder Danurendra. Jadi saya ngucapin bertepatan dengan penghujung tahun 2025. Saya diberi kesempatan, waktu, dan sambutan yang luar biasa untuk datang di Citra FM yang punya slogan Wonosobo banget. Iya, mungkin Sobat Citra ataupun sahabat Purnama Sidi dan sahabat Lintas Topik ada yang baru lihat sosok beliau atau mungkin sudah sering lihat vlognya atau Instagramnya atau mungkin TikToknya ya Mas ya. Beliau ini adalah musisi Wonosobo ya, musisi Putra Wonosobo yang sekarang ini di mana aja Mas sekarang Mas? Jadi gini, kalau kita bicara sedikit Mas Agus ya, setelah kenal dulu ya. Mas Agus kenal dulu sama teman-teman Wonosobo dan seluruh pendengar Citra FM dimanapun berada. Salam kenal dari saya Danurendra. Kebetulan saya ini lahir di Wonosobo, SD, SMP, SMA di Wonosobo. Pas zaman kuliah Mas Agus, saya Mas Riki. pindah. Oh Mas Riki, sorry, Mas Riki. Mas Agus. Mas Riki, oke skip. Mas Riki. Iya lanjut Jadi Mas. zaman kuliah saya ke Jogja. Nah dari Jogja itulah jati diri saya mulai tumbuh sebagai seorang musisi. Jiwa saya untuk jadi songwriter, vokalis tumbuhlah di zaman saya kuliah di Yogyakarta. Awal ceritanya saya ini mendirikan band namanya Dirty Frank. Dirty Frank ini sudah ada penjelmaan dari Old Jam dulu sama satu lagi Corduroy. Band-band yang masih belajar lah Mas Riki ya. Iya. Nah kebetulan 2008 ini setelah saya mau wisuda, saya mulai bikin tuh band Dirty Frank karena kebebasan saya ada di situ. Sudah nggak ada kuliah, ya kan? Berkarya aja. Lahirlah Dirty Frank 2008. Itu awal 2008 ya, kita masih bingung mau kemana, masih bingung mau gimana. Tapi 2008 itu adalah citra cikal bakal lahirnya Dirty Frank band saya. Saya sebagai founder sebagai founder sebagai pemilik lah nama Dirty Frank gitu. Iya, oke. Jadi awal ya dari SD sampai SMA di Wonosobo ya Mas. Lahir di Wonosobo. Wonosobo kan? pasti. Aslinya mana Wonosobonya? Wonosobo Selomerto. Selomerto Wonosobo. Ini orang-orang Selomerto nih bangga banget nih, ya kan? Sama-sama insyaallah. Dan Wonosobo juga bangga sekali Mas Rendra ini sudah menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa ya Mas luar ya. biasa, alhamdulillah Mas. Total ada berapa karya Mas? Kita sebelum ke sana sebenarnya kita cerita sedikit boleh nggak Mas? Iya boleh. Jadi setelah dari Jogja ini setelah band saya lahir dengan segala macam carut marutnya 2010 saya hijrah ke Jakarta. Tahun berapa itu? Tahun ya? 2010. Tahun 2010. Dan hijrah ke Jakarta ini saya jujur aja sambil bekerja mencari rezeki sambil bersosialisasi sama teman-teman. Nah 2010 ke 2015 sudah cukup punya tabungan ya, jadi saya pengen menghidupkan Dirty Frank. 2015 lahirlah itu Dirty Frank di Jakarta dengan personel yang sudah sangat luar biasa menurut saya. Ada Alex Kuplek main bass, ada Pak Opik Paci sebagai pemain gitar, ada Dodi sebagai pemain drum. Jadi waktu itu Dirty Frank lahir lagi di Jakarta 2015. Kita pelatihan, manggung gitu, rekaman gitu. Akhirnya 2018 kita sepakat mau ngeluarin album waktu itu, teman-teman. Pendengar 2018 ya. Ya. Saya sebagai vokalis, sebagai komposer, sebagai arranger, sebagai pendana juga. Eksekutif produser saya sebagai Dirty Frank. Waktu itu maaf, Danurendra belum lahir, Mas. Oh, belum ada Danurendra. Belum ada. Yang ada siapa? Dirty Frank aja. Karena Danurendra ini adalah konsep solo album saya. Oh, iya. Tapi saya sudah siapkan dari 2018. Nah, jadi ceritanya 2018 itu kita bikin album, tiba-tiba pandemi datang, Mas. 2020 itu.
Akhirnya dengan sangat waktu yang ada 2020 lahirlah single perdana Dirty Frank. 2020 Oktober itu lahirlah single perdana Dirty Frank dan itulah resmi Dirty Frank masuk di semua musik secara industrial. Masuk di digital platform, masuk di YouTube musik, masuk di media online ya di tahun 2020 Oktober setelah saya rilis single perdana Dirty Frank Bangga Masuk TV. Itu ya. Bangga Masuk TV juga ada Mas di YouTube-nya. Ada video klipnya. Lagunya ya. Lagu ada semua di semua digital platform, YouTube musik, Spotify, Joox segala macam ada semua. Iya. Video klipnya teman-teman bisa dengar, dilihat di Dirty Frank Official. Oke, itu nama bandnya ya Mas ya. Ya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dan Single perdana. masih produktif. Masih produktif. Iya. Itu single perdananya dulu Ya. Di bandnya ya. Di band. Oke. Jadi itu dengan personel baru ya Mas Riki ya. Karena Dirty Frank awal udah bubar nih. Iya. Jadi Dirty Frank 2018 ke 2020 itu dengan personel yang baru. Ya, personel yang baru. Ya, tapi saya siapkan ini lagu baru untuk Dirty Frank yang baru. Lagu yang Dirty Frank lama saya simpen buat Danurendra nantinya itu. Oh gitu ya. Oke untuk Mas Rida sendiri ini sebagai apa nih di Dirty Frank itu? Sebagai founder, sebagai vokalis, komposer juga, songwriter juga, produser dan eksekutif produser. Wah luar biasa banget sih. Dan kabarnya ini juga ada satu lagu yaitu lagu solonya juga ya Mas ya. Yang mau masuk ini layar lebar ya. Jadi gini, untuk lagu solo saya ini lahirlah di tahun 2022. 2022. Danurendra sudah saya siapkan lahir di tahun 2022 dengan single perdana bertitel Human. Manusia biasa, manusia biasa. Tapi sebelum Human ini lahir, saya sudah rilis lagi Mas Riki, Dirty Frank, ada Demokrasi Palsu dan ada Cahaya Surga. Jadi setelah Dirty Frank ini punya 3 single, saya beranikan diri untuk ngeluarin solo Danurendra. Single perdana saya Human. Nah dari Human ini lahirlah saya mulai dikenal banyak teman-teman di musik di Jakarta. Dan alhamdulillah saya masuk di AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Yang sekarang lagi rame nih. Iya. Dengan pembinanya Ahmad Dhani, dengan ketua umumnya ada Mas Piyu Padiribon, Bade Krispati, ada Rika Ruslan, banyak sekali teman-teman musisi yang memang menginvite saya untuk gabung di AKSI Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Iya. Oke sekarang sudah sangat Mas ya sudah sampai ke nasional ya bahkan ya. Alhamdulillah Mas. Jadi setelah single perdana yang Human itu Mas, teman-teman bisa dengarkan Human single solo saya perdana 2022 lahir itu pas Lebaran 2022. Rilislah video klipnya. Saya bikin video klip di Jogja Mas. Karena Jogja ada kota kelahiran. Saya pengen menemukan jati diri saya kembali. Saya ke Jogja buat bikin video klip Human. Jadi Human ini sudah ada video klipnya di channel YouTube Danurendra Official. Danurendra Official. Jadi saya punya 2 channel, Dirty Frank Official dan Danurendra Official. Kalau Danurendra ini yang solo ya. Untuk lagu pertama yang solo itu tadi yang Human ya. Human. Iya. Untuk sampai sekarang lagu solonya udah ada berapa? Nah, setelah Human 2022, 2024 saya fokus ngeluarin lagi single solo Danurendra bertitel Apakah Benar dan Memang Benar. Jadi Human dan Apakah Benar dan Memang Benar ini adalah satu garis merah Mas Riki. Kalau mau dicermati kalian teman-teman bisa mendengarkan karena Human ini sama Danurendra yang Apakah Benar dan Memang Benar satu garis merah. Kita bicara soal humanity, ketuhanan dan sosial. Iya, ada benang merahnya di setiap lagu itu. Setiap lagu ada. Dan nanti pun ada bocoran lagi, bakal rilis lagi lagu baru. Jadi lagu baru ini bakal rilis lagi, titelnya Tujuan Akhir Manusia. Tujuan Akhir Manusia. Ini lagi dalam proses ya Mas ya? Proses kalau Tujuan Akhir Manusia sudah tinggal finishing. Itu project solo saya ya. Tapi ada satu lagi Mas Riki. Satu lagi. Apa tuh? Danurendra bakal jadi soundtrack original film layar lebar. Bertitel Tanam Susuk. Tanam Susuk ya. Wah, ini bakal tayang 2026. Iya. Lagu yang dipakai lagu yang apa Mas? Apa Mas dirahasiakan? Bikin lagu baru lagi. Oh, bikin lagu baru. Berarti mau dibikinin gitu ya. Spesial buat film Tanam Susuk. Kita bikin lagu baru, lirik baru, musik baru, bertitel Tanam Susuk. Theme songnya Tanam Susuk. Nah, ini adalah proyek saya dengan
Om Dadang S. Manaf. Oh, wah, luar Siapa biasa. yang nggak kenal beliau? Yang nggak kenal ya. Jadi waktu itu saya tiba-tiba dikontak dari teman film, namanya film yang mengajak saya ini adalah Kreasi Jingga Production. Kreasi Jingga Production. Dia udah PH ternama di Jakarta. Nah kebetulan kenal sama saya, terus beliau bilang, Mas Bro bisa nggak saya pakai lagu Danau Rendra di film saya? Ya kan? Oh silakan, dengan senang hati saya buat soundtrack film layar lebar yang untuk Tanam Susuk itu. Iya, iya. Tapi setelah berjalannya waktu, beliau nanya, Mas Bro lagu Danau Rendra dan Dirty Frank apakah sudah masuk publisher? Saya jawab iya sudah. Karena publisher saya ini untuk lagu-lagu saya ini masuk di Massive Entertainment. Di Jakarta terkenal Mas. Iya. Publisher yang Massive Entertainment terkenal. Banyak artis musisi masuk di situ. Iya. Nah, karena sudah masuk publisher, akhirnya dia bilang, Mas bisa nggak bikin lagu baru? Oke lah, nanti kita siapkan lagu baru biar nggak agak repot dengan publisher. Karena kalau sudah masuk publisher, birokrasi regulasinya itu agak sedikit lumayan rumit. Paham lah, Mas Iya, Riki. iya gitu ya. Momen yang paling utama nih saya sampaikan sama teman-teman, saya sampai diajak sama Kreasi Jingga Production. Tiba-tiba Om Dadang S. Manaf, sekelas Om Dadang nih, ngelihat YouTube saya, cocok nih buat soundtrack film Tanam Susuk. Berarti ada apa ya? Ada ketertarikan sendiri di lagu-lagu atau di musiknya Mas Rendra. Iya, terutama vokal ya. Terutama vokal sama kebetulan Tanam Susuk ini memang mengangkat kebiasaan manusia-manusia yang tidak pernah bersyukur atas pemberian Allah dan dia mempercantik diri dengan cara tanam susuk. Iya. Ini tentunya untuk para penyuka ataupun penikmat film horor gitu ya Mas ya. Pasti sudah menunggu-nunggu banget nih film ini. Sangat Mas. Justru malah kemarin akhir tahun saya kemarin rekaman, ini lagu udah jadi Mas Riki. Oh, udah jadi. Jadi waktu itu saya diundang sama Om Dadang S. Manaf ke rumah beliau studio. Iya, iya. Cuma didengerin sebentar. Terus 2-3 hari saya dikirim materi, paginya Sabtu pagi dikirim materi. Sabtu sore bilang, bisa nggak take hari ini? Wow. Nggak ada waktu didengarkan Mas. Saya di jalan naik motor dari Jakarta ke Bogor ke tempat Om Dadang, nggak sempet dengerin. Tapi karena jiwa saya memang sudah jiwa yang memang ini liriknya benar-benar humanity nih, pas sama Danau Rendra. Pas nih bicara soal kemanusiaan. Rekaman langsung jadi itu. Iya, iya. Jadi hari Sabtu itu saya jam 4 sore masuk ke studio, habis maghrib selesai. Dan lagunya teman-teman patut ditunggu. Iya. Soalnya Luar kan biasa. Dadang S. Manaf tuh kan juga dulunya ini beliau juga nih. musisi sekaligus komposer ternama di tahun 90-an ya kan. Kalau ingat lagu-lagunya Nika Ardila, Itu Om Dadang. Lagu iya, klise Om Dadang. Lagu-lagu legend kan. Legend semua. Iya, semoga aja lagu-lagunya Mas Nete jadi lagu legend juga kan. Lagunya Army Kulit, Dadang S. juga, Manaf. iya. Banyak Luar banget. biasa. Nih ke Pare Beta Rusadi yang lagu yang Nostalgia SMA ciptaan beliau. Jadi beliau sangat baik, humble, dan saya sangat terima kasih sama Om Dadang S. Manaf dan Kreasi Jingga Production. Kesempatan ini diberikan kepada saya, kepada Danau Rendra untuk Iya. menjadi theme songnya original soundtrack film layar lebar. Iya. Film ini bakal tayang Maret April 2026. Bakal tayang di seluruh nasional, seluruh Indonesia, dan bahkan ke Asia, Malaysia, dan sekitarnya. Dan bakal ada di Netflix, Mas. Oh gitu ya. Oh, kalau udah di Netflix bisa 190 negara Netflix bisa nyetel, bisa memutarkan film Tanam Susuk. Wow, aku sampai nggak bisa berkata-kata ini Sobat Citra ya untuk karya-karya dari Mas Danau Rendra ya. Ini bahkan bisa didengarkan di negara-negara lain juga ya Mas ya, Wah, kalau misalnya insya udah Allah, tayang amin. nanti ya. Insya Allah, amin, Wah, Mas. luar biasa. Mas sedikit cerita dong Mas, seperti apa sih lingkungan dan keluarga yang membentuk Mas Danau Rendra ini sampai titik sekarang ini? Kalau kita bicara fair-fairan ya Mas Riki ya, musik ini banyak pergolakan, banyak pertentangan teman-teman. Apalagi era saya lahir di tahun, saya besar di tahun 90-an. Iya, iya. Pertentangan sangat luar biasa, karena musik ini identik sama drug waktu itu. Iya benar banget. Minuman keras, drug, minuman narkoba waktu itu Mas. Jadi saya untuk dapat restu dari orang tua, waduh sangat luar biasa, nggak mudah Mas. Iya. Orang tua merestui ya Mas ya? Waktu itu belum. Oh belum ya? Belum waktu Soalnya itu. anak band, ya Anak kan band. apalagi anak-anak rock. Anak band yang identik dengan pergaulan bebas, Iya. ya kan? Tapi jiwa musik saya ini udah lahir dari SMP, Mas. Dari SMP. SMP udah bisa bikin lagu saya. Lagu itu masih ada. Iya ini siaran kayak gini aja suara Diki tenggelam banget nih, Mas. Waduh. Suaranya menggelegar banget. Emang dari dulu alirannya rock atau gimana Mas? Saya tuh lahir di era 90-an. Banyak musik-musik dari Settle Sound
dari Amerika itu mempengaruhi musik saya, teman-teman. Jadi kalau bicara Citra FM sobat ya. Iya, sahabat Citra FM. Sahabat Citra FM ya. Sobat Citra FM. Sobat Citra FM. Oke, jadi sahabat gini. Purnama Sidi dan sahabat Lintas Topik. Kita di 3 platform media Luar loh biasa Mas ini. loh ini ya. Hebat loh. Iya. Nanti moga-moga nih semua pendengar Citra FM dan Purnama Sidi Serta Lintas Topik. serta lintas topik, Iya. ya kan? Bisa mensupport saya Danu Rendra ya, mendengarkan musik-musik saya, Mas. Iya, apalagi yang suka genre rock, Ya. ya kan? Kita kembali lagi tadi, Mas ya. Iya, oh iya. Jadi musik Kembali ke laptop. Jadi musik ini banyak pertentangan, Mas. Saya bukan dari keluarga berada, Iya. bukan dari keluarga punya, bukan dari keluarga musisi, Iya. bukan dari keluarga artis ya bahkan Iya, ya. iya. Jadi waktu itu saya waktu kecil SMP SMA tuh suka ngebayangin gimana kalau saya bertemu sama musisi-musisi hebat. Dan sekarang mereka jadi teman-teman saya semua. Kesampaian ya, Mas. Kesampaian. Ya? Kesampaian mereka sangat baik sama saya. Iya. Sekarang berteman baik sama mereka yang dulu mimpi saya untuk bisa bertemu mereka. Sekarang nggak usah bertemu. Kita jajan via WA aja bisa. Gitu ya. Bisa langsung kontak. Nah, kembali lagi ke restu orang tua ya, Mas. Perjalanan itu saya lalui 90-an. Saya memang jadi pendengar yang sangat beda waktu itu mendengar musik ya. Iya. Di saat teman-teman ini mendengarkan musik heavy metal, mendengarkan musik progressive rock, saya sudah mendengarkan musik yang genrenya grunge. Wow. Saya kembali lagi ke teman-teman, basic saya adalah musisi grunge sebetulnya. Saya banyak mendengarkan Soundgarden, Alice in Chains, dan Pearl Jam. Salah satunya di antara 3 itu. Iya. Maka lahirlah basic musik saya di Dirty Frank dan Danu Rendra. Basic utama adalah grunge. Iya. Genre rock alternatif ya Mas ya. Alternatif. Jadi dari dulu emang di situ Wah, jalannya. udah mendarah, Mas. Oh, enggak biasanya kan kalau orang kan kayak biasanya ada di rock dulu nanti di pop Enggak. atau di pop dulu ini Langsung. Mas Rendra ini langsung Jadi ya. waktu zaman SMA nih kita cerita teman-teman sobat Citra FM ya. Zaman kita SMA tuh banyak teman-teman mendengarkan musik-musik maaf ya Metallica lah, Guns N' Roses lah, Heavy Rock lah, Bon Jovi lah. Saya pribadi bisa dengarkan musik mereka. Iya. Tapi begitu tukeran kaset, kita tukeran kaset nih, mereka tuh nggak semua bisa dengar musik saya. Ya soalnya kan Spesifik. kalau grunge itu kan itu ya Mas ya apa kayak terdistorsi gitu ya Wah, untuk kemarahan, iya bener banget. emosional, tapi kejujuran. Luapan emosi. Jarang ya yang suka Jarang. apalagi tahun-tahun dulu ya Mas ya. Itu harus dengar yang spesial, Mas. Iya. Nggak bisa mudah. Dan lebih kerennya lagi dari dulu sampai sekarang ini sampai detik ini tetap di jalurnya. Setia, Mas. Setia, ya. Nggak bisa memungkiri bahwa memang Dirty Frank dan Rendra lahir di momen-momen tersebut. Dan liriknya pun kalau Mas Riki mau sedikit kita share, itu berjiwa sosial, kemanusiaan dan humanity. Iya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu ataupun mungkin ini ya Mas ya nggak tahu musik yang grunge gitu ya itu Iya. rasanya kayak mengganggu Nggak gitu aneh. ya. Aneh. Iya kan? Karena berisik. Aneh kan? Iya. Berisik dan susah ditebak. Musik grunge sini susah ditebak. Harus pakai soul. Kembali lagi nih, Mas. Iya. Restu orang tua itu hadir setelah tahun 2022. 2022. Baru kemarin aja dong ya. Setelah saya rilis Cahaya Surga. Jadi teman-teman bisa mendengarkan lagu Dirty Frank. Waktu itu saya preskon 2022. Itu saya rilis single terbaru dari Dirty Frank, Cahaya Surga. Lagunya keren. Iya. Patut kalian dengarkan. Iya, harus nih, Nah, guys. waktu itu waktu saya preskon di Jakarta, ibu saya undang. Saya kasih kursi khusus di depan untuk potong tumpeng karena saya mengundang antara 30 sampai 50 wartawan waktu itu. Iya. Press conference dengan ada musik pembuka. Di situ. Nah, dari situlah ibu melihat saya secara langsung, kan mohon maaf karena alhamdulillah sekarang masih tinggal ibu kan. Jadi saya pasti ajak ibu. Iya. Kemana-mana sama ibu ya. Suatu kehormatan, Bahkan hari suatu ini sama kebanggaan. ibu nih. Ada ibu, alhamdulillah. Terhormat Ibu juga menemani. nih bisa hadir di sini Makasih. ya Bu ya. Berkah, Mas. Iya, selalu ikut ya. Selalu ada momen tertentu. Besok pun kalau saya premier film layar lebar, ibu Harus orang ikut ya, Bu, pertama ya. yang saya undang. Saya ajak. Iya. Bahkan saya mau ngundang orang-orang maaf ya di sini melenceng, kepala dinas pariwisata pun saya akan undang. Pak Bupati, Wakil Bupati kan saya undang Iya. untuk premier film layar lebar Tanam Susuk. Iya. Karena Ya. ini pakai lagunya Mas Rendra. Dan Iya. Nurindra Mas betul. Rendra. Nah, 2022 itu rilis Cahaya Surga, ibu baru bilang setelah saya show, intimate show, konser, ibu baru bilang ternyata lagu kamu enak ya. Kamu live di panggung besar
musiknya berisik, cuman kamu tuh jelas intonasinya, lagu tuh jelas arahnya mau kemana, ya kan? Malah bertanya, kamu kok bisa bikin lagu? Belajar dari mana? Kamu kok bisa bikin lirik? Belajar dari mana? Saya bilang itu adalah saya dapat inspirasi lagu ini bisa dapat dari mana aja. Seperti saya memetik sebuah kata-kata, saya kumpulkan, jadilah sebuah lagu. Bisa datang dari mana aja Mas Riki. Iya benar. Naik motor, Inspirasi datang naik dari mana motor, aja, ya kan? ada lirik lagu, saya berhenti, saya rekam pakai handphone. Di jalan, lihat suasana apapun, saya pakai handphone. Sampai rumah, sampai studio, saya pakai gitar bikin lagu. Ada lagu yang cuma 5 menit ada jadi. Iya. Ada yang sampai berbulan-bulan jadi juga ada. Iya. Tergantung mood sama momen kita. Iya, tapi menarik banget sih Mas dari SD, SMP, SMA gitu kan di Wonosobo ya kan. Itu udah ada bibit-bibit musik belum? Justru saya waktu SMP, SMA kita bicara mau berangkat sekolah, ngelihat sekolah musik di Wonosobo, pengen masuk sekolah, pengen ikut kursus. Tapi ya itu tadi, orang tua kan belum ngasih restu. Iya. Jadi saya cuma tak Takutnya dalam hati gimana aja. gitu ya. Nah waktu itu emang kebetulan kakak kandung saya, Mas Fadol ya, dia emang suka main gitar. Oh gitu. Tapi gitar maaf ya, mungkin gitar ya sekedar ya. Mungkin zaman-zaman dulu musik-musiknya Ebit G.Ade, Iya. Iwan Fals ya, Bang Iwan ya. Saya jadi wasis ya kan, saya jadi tertarik. Iya. Cuma Mas pinjem. Dari situ saya mulai belajar gitar autodidak. Di situ ya. Iya, SMP saya bikin lagu pertama, sekarang pun lagunya masih ada. Berarti pas baru bisa kayak berkarir di dunia musik itu ketika kuliah ya Mas ya di Jogja. Kuliah, waktu kelonggaran yang saya dapat, saya bisa berekspresi lebih dan lebih. Gitu ya. Jujur ya Mas, tidak soal kuliah. Pertama saya kuliah ke Jogja, saya diajak sama teman saya untuk main ke studio. Maaf ya, saya pura-pura memang nggak bisa apa-apa, memang nggak bisa apa-apa ya. Bro, kita ikut yuk ke studio, ngapain bro? Latihan. Ada anak latihan, kita nonton, lo nonton ya, oke. Pas saya nonton ke studio, saya sudah mencermati Mas Riki. Kok ini musiknya nggak jelas ya? Jadi jiwa musik saya sudah bisa nilai. Oh iya. Terus nggak punya arah kemana, karakternya nggak jelas kan? Nah dari situlah saya setelah latihan studio itu ngobrol berdua dengan gitaris. Bro, lo tuh main musik kayak apa sih bro? Nggak jelas begitu, udah saya kritik. Main musik itu yang jelas bro. Punya karya, punya karakter gitu kan. Dia bilang susah bro cari vokalis. Sama gua, saya bilang gitu. Sama aku, nyanyi sama aku. Lo bisa nyanyi? Bisa. Lagunya lagu apa? Kita bawain musiknya Seattle Sound, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Dia kaget. Itu musik susah banget bro. Musik gelap, musik dark, gitu kan? Susah. Nggak semua orang bisa. mungkin tahu ataupun bisa ya kan. Tes tuh satu lagu sama gua, saya bilang gitu. Pas saya nyanyi pertama, waktu itu saya inget banget dari Pearl Jam menyanyikan lagunya titelnya Black. Dia bilang, wah gila vokalmu bro. Gas kita latihan. Begitu latihan, itulah makanya saya bilang langsung kita tempel di dinding-dinding kampus, dicari basis, dicari drummer, ya kan? Kita tuh berdua nyari personil. Iya. Udah kayak band hebat aja waktu itu. Tapi yang daftar banyak. Iya. Kita sampai audisi. Dari kita manggung di kampus, udah kayak rockstar kita. Wah. Tapi Mas Rendra kan di Wonosobo Mas terus nggak ada kayak keluarga juga nggak ada yang di musik gitu kan. Dengerin lagu-lagu yang tadi itu grunge itu dari mana? Jadi Aneh gini, banget gitu memang kan. gini Mas, Penasaran iya, gitu. nggak tahu kenapa ya, musik grunge ini memang harus ada chemistry yang terbentuk. Iya, kayak sebuah nggak gift gitu sembarang nggak sih loh, gitu nggak kan? sembarang loh, nggak sembarang. Mungkin musisi yang mungkin grunge bisa tahu lah, Iya. seperti apa harus mendengarkan dan menerima grunge. Intinya gini Mas, waktu saya kuliah itu ada satu teman saya sama-sama dengerin musik Seattle Sound. Jadi begitu dengerin, kita bisa dengerin musik lain kan? Iya. Cuman yang orang lain nggak bisa dengerin musik grunge. Itu nggak mudah Mas. Iya. Karena grunge ini dibutuhkan soul, kejiwaan, dan pakai hati Mas, kejujuran. Kalau dari SD SMP itu dari musiknya musik apa? Ya kita bicara legend semua Indonesia lah. Ebit G.Ade, ya semua kan? musik ya. Iwan Fals, slang. Ya kita denger, ya sempat jadi slanger juga waktu dulu ya. Oh gitu ya. Sekarang mau kenal, dalam arti banyak interaksi lah. Iya. Panjang saya Mas. Saya tahun 2024 itu sudah ikut audisi vokalis Abdi Mencari Vokal.
Di Jakarta, Abdi Slang mencari vokal. Dari situ, Jamrud waktu Bang Yanto keluar 2006, Iya. saya ikut telepon Bang Ayis sama Palok Jelebor. Saya belum apa-apa itu teman. Saya berani telepon mereka. Saya telepon sama Pak Lok. Pernah ikut audisi berarti ya Mas? Belum ya? pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Pak Lok saya izin. Saya dari Jogja. Saya mau ikut mau coba jadi peruntungan jadi vokalis Jamrud. Wah. Gila, ini orang dari mana kan, orang nekat kan? Iya. Pak Lok bilang, "Wah, gila mentalmu brother, keren." Kalau untuk Jamrud cari vokalis itu ada yang ngurusin Bang Aziz, gitarisnya. Coba lu kontak si Aziz. Saya dikasih nomor teleponnya Pak Bang Aziz. Saya SMS izin baru telepon. Bang Aziz jawabannya apa? Mentalmu keren, tapi kita Jamrud nggak pakai audisi. Kemarin ada anak festival rock ke-10 bukan masuk nominasi ya. Akhirnya kita pakai dia, namanya Donald. Masuklah Donald. Jadi perjalanannya seperti itu Mas Riki. Iya. Tapi kapan sih Mas pertama kali Mas Rendani merasa yakin bahwa musik adalah jalan hidup? Jalan hidupnya. Kalau boleh dibilang jalan hidup kayaknya terlalu ngeri Mas. Kita tuh bicara soal menjaga amanah, menjaga bahwa kita bisa bikin lagu. Nggak semua orang bisa di kesempatan untuk membuat lagu. Nggak semua orang bisa menjadi leader sebuah band. Ya. Saya jadi leader band itu dari tahun 2010, dari tahun 99, 2000 awal kuliah Mas. Jiwa leader band saya sudah ada. Dari cari personil, dari ngatur jadwal latihan, jadwal untuk show, konser, atau mungkin cari panggung. Hampir 99% saya semua. Walaupun waktu itu masih patungan latihan zaman di Jogja. Iya. Cuma setelah ke Jakarta, overall, Masya Allah, tabarakallah, saya semua Mas. Dari latihan, rekaman, makanya dibilang saya tuh eksekutif produser. Iya. Gitu. Makanya di musik saya selalu bilang Mas Riki, musik ini butuh orang gila. Gila waktu, gila tenaga, gila uang, nekat. Nekatan ya. Tapi nekatnya masih yang kondisi positif. Iya, benar-benar. Bukan berarti kita harus menjual suatu barang yang kita nggak Terlalu nekat. nekat. Jadi kita berpikir musisi harus punya pekerjaan. Iya, nekatnya juga harus ada di Musisi harus punya pekerjaan. Jadi kalau kondisi memang kita harus produksi musik, musik kita belum diterima masyarakat, belum ada uangnya ibarat kata nih teman-teman ya. Kita harus bekerja, harus berusaha gitu. untuk Dulu menghidupi musik. Pernah kerja apa Mas? Maksudnya kayak selain di musik gitu. Usaha panjang Mas. Kita Bisa cerita ya, bicara, Mas, kita ya, bicara. jadi inspirasi Nggak buat apa-apa kita semuanya teman-teman sobat nih. ya, Iya. sobat Citra FM ya. Saya pertama masuk ke Jakarta ini masuk di salah satu otomotif, brand otomotif Eropa, premium car. Saya jadi sales penjualan marketing Mercedes-Benz. Pernah jadi sales untuk itu ya Mas ya? Ya, bukan pernah, sekarang juga masih. Oh masih ya. Wah luar biasa banget ya Sobat Jadi Citra. teman-teman bekerja sama musik harus kita bisa berjalan seiring. Iya, soalnya kadang kan juga naik turun ya Mas ya. Boleh jadi rocker, tapi hati itu jalan. Iya. Jadi gini, 2010 saya masuk Mercedes-Benz. Sampai 2021 saya masih di Mercedes-Benz Mas. Saya hampir 10 tahun, 11 tahun di Mercedes-Benz. Musik ini saya hidupi dari kerja saya, teman-teman, sobat. Bukan dari minta sama orang tua, bukan berbuat yang aneh-aneh, bukan. Saya bekerja dulu, menabung dulu, menyisihkan uang dulu. Lagu saya sudah ada, kontak teman-teman yang mau membantu saya. Ayo kita gabung lagi, ayo kita bangun lagi band. Akhirnya mereka masuklah, kita produksi bermusik. Iya. Mau Ada total, modalnya mau juga total ya, Mas, lagu ya? saya udah berapa saya rekam Mas? Iya. Lagu saya sudah rekam, tinggal finishing mastering itu ada 30-an lagu. Jadi sekarang ini saya ngeluarin lagu nih, maaf ya, ada lagu baru banyak, saya simpan di dalam hard disk saya. Cuma lagu lama yang tinggal finishing mastering itu udah juga cukup lumayan. Berarti Jadi udah sudah punya siapin stok, ya? peluru sudah ada peluru. Iya. Tinggal di diar gitu Nah, ya Mas. 2021 saya resign dari Mercedes-Benz karena pandemi kan. Iya pas itu ya. Usaha saya, sobat Citra FM, usaha. Saya punya usaha kuliner. Bahkan sobat punya beberapa cabang ya, Mas. Iya. Apa itu Mas? Namanya Ayam Kremes Mantep Men. Ayam kremes mantep men. Di Wonosobo Ayam ada nggak kremes. sih? Rencana tahun depan mau buka. Nanti kita diundang ya Mas Harus ya. dong. Harus nanti kalau memang ada opening Mantep Men. Grand opening Grand ya opening kan? Citra FM dan semua. Amin. Pasti kita undang. Semoga benar-benar terrealisasi ya Mas. Makanya ya. kenapa? Semalam saya baru survei tempat.
Oh gitu. Jadi- makanya pulang ke jadi- Wonosobo ada maksud dan tujuannya. Banyak ya, guys, mas. ya. Justru Sobat Citra FM, saya tuh pulang ke Wonosobo di banyak misi. Banyak hal. Momen yang saya rasakan ini adalah pas pulang ke Wonosobo ini 15 tahun saya merantau ke Jakarta. Baru hari ini bisa malam tahun baruan di Wonosobo. Wah. Satu. Kedua, bulan Rajab. Saya tadi pagi baru ziarah Sobat Citra FM ke makam Bapak ya. Iya, iya. Jadi kita kirim doa sama Ibu juga ke ziarah. Yang ketiga, kemarin saya baru bertemu sama Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo, Pak Fahmi dan Ibu Fatona. Diterima dengan baik di kantor Dinas Pariwisata. Momen 3 itu. Yang keempat, itu tadi mau memperluas jaringan usaha saya di Wonosobo. Iya, luar biasa banget ya. Jadi selain musisi Cari juga tempat. pengusaha ya, Amin. pebisnis. Kantoran juga. Dan sekarang 2022 saya aktif di Hyundai. Saya teman-teman masih jualan Hyundai Wow, sampai sekarang Mas. sampai sekarang detik ini. Iya. Jadi saya ambil cuti ini. Iya, jadi nggak apa namanya, nggak di musik terus ya Mas ya. Musik tetap jalan karena tetap jalan di ya. sini di kepala kita. Kita itulah lebihnya teman-teman sebagai leader. Sebagai leader kita bisa ngatur waktu, kapan kita bermusik, kapan kita bekerja, kapan kita berusaha. Tapi maaf kata, kalau kita kenapa bikin CAPD? Saya punya karya original. Karya Yang bis- sendiri, buatan yang- sendiri ya yang Mas bisa ya. didengar di seluruh dunia, Mas. Wah. WC sekarang mungkin belum booming ya. Tapi ingat, Tuhan tuh nggak tidur. Iya, Apa yang kita lakukan insya Allah bakal menjadi sesuatu. Iya. Nah sekarang saya diundang jadi original soundtrack Om Danang Ismanaf itu luar biasa, jalan luar biasa Mas. Dan ini nanti ditunggu ya, Maret April bakal ada premier film lebar Danu Rendra Tanam Susuk. Iya, siapa tahu juga nanti di next filmnya ada Mas Rendra juga nih main ya kan? Ini momen yang memang saya sampaikan ke Pak Dinas Pariwisata. Iya. Saya pengen ngajak Kepala Dinas, kita sama-sama yuk ngangkat budaya Wonosobo. Iya, benar banget. Sama-sama yuk kita ngangkat kuliner, budaya, lingkungan, wisata. Saya bisa aja bikin video klip di Wonosobo, di Dieng. Karena Mas, saya sudah survei 2 kali di Dieng, nggak main-main saya. Lagu Tujuan Air Manusia ini sama Tanam Susuk bisa saja nanti saya syuting video klip di Dieng. Ya, pokoknya ada di Wonosobo gitu lah ya Iya. Mas ya, bisa mengangkat Ngangkat. pariwisata Wonosobo ya kan, nama Wonosobo bisa makin Harus dong. Terkenal ya, Sebagai kan? putra daerah, nggak usah bicara nominal, gas aja dulu sikap. iya. Bisa membanggakan Wonosobo itu juga suatu kebanggaan ya Mas ya. Wow banget, wow banget. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan sama Kepala Dinas juga untuk rencana menawarkan pembuatan film di Wonosobo, dokumenter atau film sejarah. Iya, iya. Nanti kita angkat, kita syuting di Wonosobo dengan kondisi semua produksi di Wonosobo. Iya, iya. Tapi masuk ke kancah nasional. Berarti nggak cuma di musik aja ya ternyata ya Mas ya ini ya. Semoga bisa masuk ke film. Karena kesempatan itu tahun 2026 insya Allah kebuka. Kebuka ya. Dengan- Dan itu dimanfaatkan benar-benar ya Mas Wah, ya. nggak semua orang bisa di situ, Mas Iya, Riki. benar banget. Nggak semua orang bisa di situ. Jadi momen ini menurut saya ya doa ibu juga, restu ibu juga ya, sama keluarga juga semua. Saya baru masuk industri musik ini secara profesional 2020 2020 berapa? Oktober, bulan Oktober. Jadi pas 5 tahun inilah ke belakang. 2020 ya. Betul. Terus untuk Danu Rendra baru lahir di tahun 2022, 3 tahun belakang ini. Mas tapi penasaran nih Mas, Danu Rendra ya ini sebenarnya terinspirasi dari apa Mas ini untuk lagu yang ini ya yang Jadi yang gini baru Mas. ya. Yang Tanam Susuk apa yang mana nih Mas? Yang ini yang Danu Danu Rendra. Rendra. Jadi gini, Heeh. saya tuh dari tahun 2018 sudah melihat band ini banyak pergolakan. Iya. Karena 5 kepala. Makanya saya siapkan untuk membuat solo. Ini nama panggung Saya ya Mas ya? berpikir nama asli dong Oh, Mas. nama asli. Serius nama aslinya Yudi Coba. Feder Danu Rendra. Oke, teman-teman bisa cek di Google, ketik nama saya di Google. Insya Allah AI dan GPT bisa ngebantu siapa saya dan gimana perjuangan saya di musik. Gitu. Yudi Feder dan Nurendra. Banyak Ini media online. nama aslinya emang itu Mas. Nama KTP. Di KTP. Nama Nama KTP. baru lahir itu. Serius Mas. Penasaran. Penasaran ini. Iya, so ini nama yang sangat luar biasa Luar banget biasa sih. ya, Mas, ya? Iya, bikin penasaran aja gitu loh, Mas. Itu makanya banyak bertanya Mas. Jangan kan Mas Riki. Iya. Yang di Jakarta aja. Maaf nih kita bicara. Tiap kali ketemu saya tuh, berarti gila namamu keren banget. Iya, ini yang jadi pertanyaan orang tuanya luar biasa banget gitu kan, bisa nemu nama yang
Udah gimana visioner ya, visioner iya, ya. Iya, makanya benar banget nama itu membawa kita ke sesuatu Suatu. gitu kan. Oh, itu artinya? Nama adalah doa. Oh, itu artinya, Iya, Danurindra. pengen tahu nih. Danurindra ini berarti insya Allah ya sosok laki-laki yang dikasih banyak ilmu, banyak talent, dan banyak rezeki, tapi satu dia selalu dermawan. Berbagi ilmu pengetahuan, Iya, iya. berbagi kebaikan. Itu yang memang benar-benar nama Danurindra. Danurindra. Makanya moga-moga lewat karya saya bisa bermanfaat buat masyarakat luas di luar sana. Mungkin kita mulai lagi dari Wonosobo lah. Walaupun saya sudah di Jakarta, sudah banyak teman-teman musisi di Jakarta, saya kok kepikiran mau mulai dari Wonosobo nih. Mau menyuguhkan apa di Wonosobo? Karena apa? Sudah punya karya, yuk kita tinggal poles, kita bikin sesuatu di Wonosobo, kita upkan di media sosial yang luar biasa itu, kita bikin film, bikin konten, semua masuk di digital platform. Wonosobo insya Allah bakal terangkat lagi. Iya, Wonosobo juga sekarang udah makin dikenal juga sih Mas, ya kan? Mas Riki tahu nggak? November tanggal 16 saya ketemu Pak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas Pariwisata dan para pengusaha Wonosobo di Taman Mini Indonesia Indah. Semua perjalanan saya ada di YouTube saya Danurindra Official. Di situ ada semua. Jadi waktu itu ada acara Paguyuban Wonosobo, Duta Seni Jawa Tengah. Bertemulah saya sama Pak Bupati sama Wakil Bupati di Taman Mini. Setelah itu ya berlanjutan komunikasi. Hari kemarin saya dikasih kesempatan untuk ketemu sama Pak Kadin Pariwisata, Iya, iya. Pak Fahmi. Iya. Wah, luar biasa banget ya Mas ya. Ini pokoknya kalau yang namanya Rendra kok sesuatu ya. Sesuatu, WS Rendra ya Iya kan. betul. Belum teman saya Rindra Padi. Rendra Padi. Kemarin ya. sebelum kesini saya ketemu sama Mas Rindra Padi, ngobrol berdua, ngopi, sharing semua, bahkan beliau ngucapin terima kasih. Selamat ya bro, lo Danurindra sudah jadi original soundtracknya Tanam Susuk. Bahkan sekarang Padi lagi ada di Jogja. Lagi konser di Jogja malam tahun barunya. Nah besok rencana kalau saya ada kesempatan pagi-pagi tanggal 1, saya diundang untuk ketemu mereka untuk silaturahmi di Jogja, kulineran. Saya juga temu kangen, saya juga pengen kembali ke masa kuliah, ngenang Jogja juga. Silaturahmi sama mereka, sama teman-teman, ya kan, sharing segala macam. Karena saya sempat nawarin Mas Rindra loh. Mas, nanti kalau saya punya lagu baru, Mas Rindra mau nggak berkenan ngisi bass solo di Danurindra? Danurindra. Sesuatu loh, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa sini. Tapi lagunya satu saya pesen ya, yang grunge. Wais. Soalnya unik juga ya Mas ya. Unik. Nggak semua orang bisa. Soalnya gitu. Itu. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sih. Teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, saya ngucapin terima kasih juga. Ya intinya gimana kita Mas Riki? Gimana kita cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan tetap rendah hati. Iya, itu makanya mau datang Citra FM ya kan. Ini bukan Platform rendah hati kecil lagi. yang- Saya terima kasih malah. Saya sudah ke sini ya kan. Saya sudah beberapa ke radio Mas Riki. Iya, iya. Sukabumi, Jawa Barat, terus kemarin sempat terakhir itu saya di RRI juga Jakarta itu. Jadi ya memang kita membutuhkan sekali teman-teman. Tidak melupakan tanah kelahirannya itu Wonosobo. Jangan dong. Oh, iya Mas ya. Kenapa saya mau buka usaha di Wonosobo? Kenapa saya mau ngangkat budaya Wonosobo? Ya ayo kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat Wonosobo. Suatu saat siapa tahu saya insya Allah punya restoran besar di Wonosobo dengan poster-poster Danurindra dan lagu-lagu saya diputar video klip saya, insya Allah kan luar biasa. Iya. Ini izin sama teman-teman Citra FM juga, kalau ada referensi tempat boleh Mas. Lagi terjangkau buat saya sewa, buat saya bikin restoran kuliner. Iya. Atau mungkin dekat Citra FM ya. tapi ini teman-teman di luar sana nanti kalau ngeliat YouTube luar biasa. Citra FM nu ramah. Iya. Ya, Baik seperti Mas banget. Rendra juga ramah, humble ya Terima kan. kasih. Iya. Down to earth. Tempatnya keren Mas. Tempatnya keren di pusat kota. Cuman ini bener keren banget. Sejuk, adem, dan teman-teman perlu tahu itu di samping masih banyak pemandangan indah. Ya, iya benar banget ya. Tapi tadi Coba saya, kesini ya, Mas tadi saya ya. mikir sama ibu, ini tanah udah berapa ya? Tanah udah berapa? Kayaknya kecil Keren begini. ya. Tanah udah berapa saya bilang? Beneran? Keren banget nih. Apa saya harus ngomong sama bos Citra di Pak Iya, Amir? iya bisa kayaknya ya. Siapa tahu nanti apa ya Mas ayam Ayam krebes goreng, mantep men. Ayam krebes mantep. Itu kan ada di bisa. Google loh. Oh, ada ya. Beritanya ada di Google. Aduh, kebetulan Mas kita Riki- ini apa namanya suka banget sama ayam-ayaman Mas. Mas Riki ketik di Google, ayam krebes mantep men, udah berapa cabang? Oh gitu ya, luar Coba biasa cek. banget ya. Oke Mas, kembali ke musik, tantangan terberat apa yang pernah Mas Rindra hadapi sebagai musisi independen nih sekarang? Tantangan terberat
sebagai musisi independen, sebagai musisi yang memang boleh dibilang berjalan dengan sendiri ya. Iya, benar banget. Satu hal harus mengkeseimbangkan yang namanya finansial. Benar banget. Lagi-lagi finansial harus seimbang ya Mas ya. Finansial sama mental. Nah, itu mental. Finansial harus dijaga. Karena selama kita masih bisa bertahan berproduksi, bisa finansial. Cuman finansial untuk produksi ini kita bisa mengkotakan mau yang seperti apa, tinggal mau seperti apa, ya kan kita mau bikin video klip seperti apa nih, kita coba alokasikan, tapi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karya itu amanah. Iya. Apalagi kan nggak semua orang diberikan kayak vokal vokal suara yang natural kan? ya. Iya, apalagi dengan konsep kayak musik grand dan sebagainya itu kan nggak semua orang Mas. Waduh. Gitu kan. Nggak semua orang juga punya suara yang unik, suara yang bagus kan. Makanya benar banget amanah ya kan. Jadi kalau saya cerita Mas, saya cerita manggung sama beberapa teman musisi hebat ya. Salah satunya sore itu saya pengalaman saya pernah manggung sama Elo itu sebelum masuk Elo itu belum masuk Dewa waktu itu ya. Main di Ancol sama Elo. Wah, sekarang Elo luar biasa 2015 ya. Jadi kita juga waktu itu setelah saya main sama Elo di belakang dia bilang gini nih, "Bro, vokalmu keren banget, Bro." Sekelas Elo. Iya, sekelas Elo loh Sobat Citra. Sekelas ya Elo. kan? Mas Tawar di bawah saya bilang, "Resepnya apa?" Dia bilang gitu. Saya bilang ini, "Resepnya apa ya, Bro?" Bingung juga kalau ngomongin begitu ya. Gue cuma bercanda sama dia. Resepnya makan kedondong, nggak usah dikupas. Iya. Beneran nih. Kok langsung plong kan? Karena power saya ini emang di luar batas Mas. Iya. Bahkan kemarin saya rekaman sama Om Dadang Esmanaf nih cerita apa adanya ya. Sampai mikrofon rekaman saya tuh 1 meter lebih Mas. Iya. Karena scream saya tuh out banget di sini. Ini aja saya usurannya udah mau habis nih Sobat Citra. Ini Mas yang Wah, masih. saya rekaman Aduh. ada partnernya Mas. Yang di belakang layar itu partner saya kemarin Mas Teddy itu. Yang gitu ya. dia ngeliat saya rekaman. Jadi memang sampai operatornya itu, musisi operatornya juga saya bilang, "Gila powermu brother." Sampai 1 meter tuh vokal saya masih pecah. Oh gila. Di monitor sampai kelebihan full. Kacanya pecah juga nggak Mas? Belum. Mudu gitu saya agak tahan baru jadi. Wah, ini bisa jadi sayangannya Agnes Monica nih. Wah. Ngomong Agnes Monica nanti saya ditegur sama Aribias teman gitu saya. ya? Aribias teman saya kan. Oh gitu di ya, Mas, aksi. ya? Iya. Oh, aduh. Masih memperjuangkan hak-hak royalti para komposer. Iya. Ya, tapi pernah cerita dikit Mas, pernah nggak lagu-lagunya dipakai seseorang gitu tanpa izin? Kalau Mas gimana? Gini. Mengizinkan atau enggak? Kalau saya seperti gini Mas, saya kan sebenarnya nothing ya. Wah, belum beda apa-apa Mas Riki. Tapi banyak teman-teman yang memang dia support saya itu lewat media sosial dengan cara menggunakan back song lagu-lagu saya. Iya. Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Jadi teman-teman Sobat Citra FM sudah bisa menggunakan lagu-lagu saya untuk back song kalian setiap kalian membuat video konten. Itu satu, terima kasih banyak. Jadi ada beberapa teman yang memang support saya untuk membuat lagu saya di back song mereka. Yang berikutnya kalau untuk lagu saya, untuk sementara ini, selama penghasilan kalian belum 10 juta ke atas, silakan untuk diperdedangkan. Iya, ingat ya. Tapi belum 10 juta ke atas ya Mas ya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah 10 juta ke atas, manggung udah 10 juta ke atas, minimal wajib izin sama saya. Iya. Tapi luar biasa banget loh. Mengetahui lah. Citra, ya, Karena diizinkan ya Mas kalau 10 juta ke bawah ya Mas ya. boleh dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya, luar Bahkan biasa. saya jujur, muka-muka setelah saya datang ke sini, Citra FM dan Purnama CD, setel lagu saya dong Mas. Iya, dan Jadikan song listnya di benar situ. banget, dan nanti anak-anak muda Wonosobo Mas bisa terinspirasi dari Mas Amin, Rendra gitu kan, amin, ya Allah. yang merasa kalau di Wonosobo kayaknya bisa nggak sih anak muda Wonosobo bisa menghasilkan karya, bisa Kita sampai go tuntun. nasional Kita gitu kan, Mas? bantu. Iya kan. Kita bantu apa yang kita bisa bantu. Iya. Karena memang itu adalah hal yang saya lakukan waktu dulu masih jadi musisi daerah dari Jogja. Bingung, abis ini mau kemana ya? Iya. Abis ini kemana? Ini pertanyaan semua musisi. Iya, apalagi orang Wonosobo kan Mas ya, Waduh. kota kecil ya, Allah, kan. bener-bener ya. Tapi jangan salah Wonosobo loh. Iya. Dengan adanya Danur Indonesia semakin maju. Wah, Amin. Nanti bisa datang ke rumahnya langsung nih. Boleh. Pada rame-rame. Boleh, amin boleh. Boleh silakan di Selamerto. Setelah mertua ya Mas. Kalau pulang berapa tahun sekali, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali? Terakhir pulang Lebaran kemarin Mas.
setahun yang 2025. lalu, ya. Ini sebenarnya kondisi kan maaf kata nih. Saya tapi memang sudah survei lokasi syuting dia kan udah 2 kali. Iya. Ini kemarin juga sempat mau ke Tambi ya, udah lokasi syuting cuman nggak tahu waktu nanti ada atau enggak. Cuma nanti setelah ini pulang, mungkin nanti Lebaran saya pulang lagi, saya akan jemput ibu untuk nonton premier film layar lebar Tanam Susuk. Ini berarti ini berangkat lagi ke Jakarta kapan Mas? Insya Allah tanggal 2. Tanggal 2. Ya sebelum tanggal 2 nih Sobat Tanggal Citra 2, ya. iya. Rame-rame ke rumahnya Mas. Boleh banget, dipersilakan. Bisa minta tanda tangan ya Mas. Boleh, Ya. luar biasa Mas ini Riki. penting banget nih Mas. Mas Rita kan dikenal dari beberapa proyek ya Mas sekarang nih Iya, iya, kolaborasi dan betul. sebagainya. Ini bisa ceritakan Mas proyek yang paling berkesan sejauh ini sampai 2026 nih. Besok ya 2026. Kalau proyek mulai berkesan ya, Paling berkesan Mas. paling berkesan ini sebenarnya banyak ya Mas Riki ya. Cuman memang kalau kita bicara paling waktu dekat ya itu. Tunggu Danau Rindra Tanam Susuk. Karena nggak semua orang bisa punya kesempatan itu. Iya benar dan masuk ke layar Lebar. ya. Dan jujur Mas, jujur ya. Banyak musisi lebih keren daripada saya. Iya nggak Tapi banget, iya kan? kesempatan ini alhamdulillah saya yang dapat. Soundtracknya dipakai untuk sebuah Soundtrack, film Masya Allah. loh guys gitu kan. Dan luar biasa. Iya. Yang mengkomposernya ini Om Dadang Esmana. Om Danang Esmana. Sentuhannya Mas Riki. Waduh luar biasa. Iya. Luar biasa banget Mas. Saya kasih bocoran dikit nanti lagunya ya. Iya nanti di akhir pokoknya kita mau denger suara emasnya Mas Danu Rendra ya. Putra asli Wonosobo Wonosobo. tercinta Waduh, ya. bener-bener Oke. Mas ini dalam berkarya mana yang lebih Mas Rida utamakan? Kejujuran karya atau selera pasar? Kejujuran karya. Enggak pakai lama. Iya langsung ya to the point ya Mas. Karena- ada tuh Mas yang kayak labil ya kan. Waduh, saya ketika nggak bisa. ketika pangsa pasar mainkan ini dia langsung aja terjun ke sini. Jadi berubah haluan gitu. Dikarenakan kita adalah musik grunge, anti kemapanan. Tapi kita juga punya pikiran bahwa kita harus berusaha dan bekerja. Dan sudah stabil secara ekonomi ya Mas ya. Iya kan? Harus dong. Iya. Justru sebagai musisi ini harus sih memang menstabilkan ekonomi dulu. Jangan ekonomi belum stabil memaksakan diri. Iya, benar banget. Kasihan keluarga, Mas. Musik ini nggak murah. Iya. Sebuah karya tuh nggak Sebuah murah. karya itu sebuah karya itu nggak murah. Tapi lebih mahal lagi prosesnya. prosesnya. Uang bisa kalian cari, sobat Citra FM. So, waktu nggak bakal kembali lagi. Kapan lagi kalau kita bisa berkarya sekarang? Keluarin sekarang, Mas. Mau ditahan kapan? Umur gak ada yang tahu. Makanya dengerin lagu-lagunya Danu Rindra, Human dan apakah benar dan memang benar, semua ada jawabannya di situ. Bahwa hidup cuma sementara. Iya. Semua cuma titipan dan kita lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa dan kembali ke sana nggak bakal bawa apa-apa. Iya, yang kita bawa kemanfaatan ya Mas. Ya. Manfaat dan insya Allah nama baik. Iya luar biasa banget Mas. Mas dalam proses membuat lagu Mas, kemudian menulis lagu dan sampai menghasilkan sebuah karya. Ini proses kreatifnya bagaimana sih Mas? Mas Danu Rendra ini apakah bersemedi dulu nanti dapat penghasil? Gimana Mas? Iya penasaran banget nih soalnya. Kan tadi saya bilang Mas, musik saya ini bisa timbul kapan aja, bisa tiba kapan saja. Bisa tiba kapan aja. Baik maaf lagi di kamar mandi pun, lagi naik motor pun, lagi Itulah ngedrive musisi pun, ya, musik kan? uniknya tuh di situ. Gitu. Setiap momen bisa menjadi sebuah karya. Bener Mas, alhamdulillah gitu Mas. Jadi tapi memang ritme lagunya itu kadang ada yang dibikin cepet, ada yang lama, tergantung mood hati kita. Ya kita emang perlu hibernasi. Tapi kalau di rumah pasti pegang gitar. Sekarang pegang gitar ini, Iya. kita udah gak mau mainkan lagu orang lain Mas. Tapi sendiri. Musisi ini sudah kondisi begitu main lagu, pegang gitar, sudah ogah untuk mengcover Mas. Iya sih. Dia mending bikin lick instrumen aransemen. Mending buat sendiri. Tiba-tiba iseng enak nih lanjutin. Iya. Pegang tulis Dia menjadi sebuah bolpen, karya gitu ya Mas ya. kertas putih apa lagu. Udah lagu jadi lagu. Luar biasa banget sih ya Mas. Jadi setiap kadang kalau orang biasa itu nggak menghasilkan apa-apa, tapi Mas kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya Mas ya. Alhamdulillah Mas. Oke. Ya dengan apa dari saya punya, dengan gitar yang saya punya ya awet sekarang bisa bikin lagu lah Mas dari gitar yang punya itu. Oke, Mas ini yang penting Mas nih kan Mas Rindra itu kan sekarang juga aktif ya di di YouTube ya. Banyak ya. Vlog juga, vlognya Vlog. di YouTube juga apa di mana? Vlog Mas? kalau vlog saya pribadi itu memang ada di channel YouTube saya yang Danu Rindra Official. Kalau untuk TikTok kalian bisa ikutin Danu Rindra Official. Kalau untuk Instagram kalian bisa ikutin Yudi Feder _Dirty Frank. Yudi Feder Danu Rindra. Oke, Mas Rindra kan sekarang ada di podcastnya Citra FM, terusan Purnama CD FM Betul. dan juga
lintas topik ya. Apa perbedaan energi saat tampil di panggung radio dan podcast sama di panggung yang besar, Mas? Ini pertanyaan natural sekali karena saya bilang Wonosobo adalah tanah kelahiran saya. Nggak ada yang bisa melebihi kalau saya bisa berkontribusi dengan maksimal di Wonosobo. Jadi podcast hari ini tanggal 31 Desember 2025 di penghujung tahun 2025 ini paling berkesan. Dan bersejarah buat Citra. Bersejarah buat semua sama. Tapi jangan salah loh. Ini momen yang luar biasa. Malam tahun baru teman-teman. Citra FM mau menerima saya loh. Mau loh. Pak Amiruddin udah luar biasa. Mas Riki luar biasa. Mbak Dea juga sebagai kemarin yang berhubungan sama saya berkomunikasi. Sangat terima kasih hari Saya juga ini. sedikit apa ya kayak ini tersanjung banget, Mas. Wah. Mas Hendra mau datang ke sini gitu ya dan jadi putra Wonosobo yang sekarang udah mempunyai sebuah karya ya Mas ya. Amin. Karya yang sangat luar biasa Amin, ya dan ini Allah. bisa menginspirasi anak muda Wonosobo, Mas. Amin. Nah, ini Semoga. gimana Mas menurut Mas Hendra bagaimana potensi anak muda Wonosobo di dunia kreatif seperti ya musik dan sebagainya? Jujur ya, saya ngeliat di media sosial Wonosobo ini semakin gila, semakin ramai. Benar. Wisatanya bagus, Iya. kulinernya bagus. Iya. Itu yang mengapa saya akhirnya pengen berkenalan langsung dengan Pak Kepala Kadin Pariwisata. Dengan cara apa? Pengen kenal sama Pak Bupati juga. Pengen mengajak apa yang kita bisa perbuat di Wonosobo, Mas Riki. Ayo kita majukan Wonosobo. Apapun kita majukan, apapun yang kita bisa. Ayo, mungkin lewat video klip saya, ya kan? Video bisa di Dieng atau di Wonosobo sekitarnya. Mungkin saya dengan membuat konten-konten makanan di Wonosobo. Bahkan saya sempat syuting di salah satu mie ongklok terkenal di Wonosobo. Iya. Ada channelnya di YouTube saya. Iya, di Longkrang Tulis ini aja kemana, Mas? di Longkrang. Skip gitu, nggak apa-apa ya. Ya kan itu nama jalan ya. Nama jalan di Longkrang ini oke. Jadi ada lah beberapa konten kuliner di channel YouTube saya. Ada juga saya ngevlog sama artis musisi besar. Di situ juga ada Ari Padi. Ada banyak juga teman-teman di situ. Bahkan ya memang kebetulan kita di aksi ya. Iya. Sering ketemu Mas Piyu juga, Ahmad Dhani juga. Ya teman-teman kita ada di grup WA juga gitu. Oke Mas Indra, Komunikasi. ini dari Jakarta kemana-mana lah ya, terus kembali ke Wonosobo Mas. Ini apa yang kurang dari Wonosobo atau mungkin ada masukan atau mungkin sesuatu saran dari Mas Indra ya supaya anak Wonosobo tuh bisa berkembang kayak Mas Indra. Apa yang perlu diperbaiki? Gini, sebetulnya gini, Wonosobo ini tempat yang indah dan nyaman untuk di tempat tinggalin karena sejuk. Slow living ya Mas ya. Tapi dengan ada slow living itu tadi Mas Riki bilang, kita jangan terbawa suasana. Iya benar sih. Kita harus berani untuk mengeluarkan karya. Kita harus berani menjadi diri sendiri. Dengan cara kita mengeseimbangkan antara keinginan sama basic kita seperti apa. Wonosobo ini sebenarnya kota yang sangat produktif ya. Karena di Jakarta pun jujur aja Wonosobo sudah cukup viral loh Mas. Iya. Cukup viral sebetulnya. Cuma viralnya adalah momentum. Momentum itu. Itu kenapa sih maaf kata waktu kemarin ada patung yang sangat viral kan? Kenapa mesti patung? Patung sifatnya kan maaf temporary. Iya. Coba kalau karya bisa didengar seluruh dunia. Maksud saya tuh gini loh, itu bagus. Cuma yuk kita angkat yuk budaya yang memang benar-benar bisa semua lini bisa mendengarkan ya musik. Musik ya. Musik ini bisa didengar semua usia. Bahasa universal itu adalah musik. Bisa didengar di mana saja. Lewat pesan-pesan lagu, lirik yang kita buat. Iya. Dan mungkin yang rasa kayak gendernya aneh, jangan berkecil Jangan. hati ya kan Mas? Just be yourself. Jadi diri sendiri. Ya. Jangan pernah Dan jadi jangan orang merugikan lain. diri sendiri juga ya Mas. Jangan dong. Jadi justru malah kita tuh kalau dibilang rumput tetangga lebih hijau, itu salah. Salah ya. Karena tetangga juga ngeliat kita lebih hijau. Itu ya. Buktinya Mas Rendra ini kayaknya dulu kalau apa namanya menilai musik-musiknya Mas Rendra kayak aneh banget, Aneh kurang dong. dan sebagainya. Jarang. Sekarang bisa Alhamdulillah. Lihat sendiri Punya ya. warna sendiri. Penasaran? bisa Lihat video menginspirasi. klipnya. Iya, nanti rame-rame lihat video klipnya di YouTube Harus ya, Mas dong, ya. YouTube dong. Namanya apa Mas di YouTube? Dirty Frank Official Dirty Frank Official dan Danurendra Official. Danurendra Official. Itu semua karya-karya saya dan ada di segala semacam digital platform. Spotify, Joox, ya, Deezer, Iya. TikTok, Instagram, Semuanya Facebook ada. semua ada Oke, teman-teman. Mas satu YouTube lagi Mas, semua ada. ini pesan apa yang ingin Mas Indra sampaikan untuk anak muda Wonosobo yang ingin berkarya tapi ragu untuk memulainya? Ketemu saya, jangan ragu. Nanti bisa langsung di Langsung ya Bremos. Pokoknya gini, jangan pernah ragu menjadi diri sendiri.
Mau dibilang kok ini musiknya nggak bagus ya, jangan pernah bilang begitu. Hajar terus, sikat terus. Semua musik dibuat itu pasti ada yang mendengarkan. Semua musik lagu dibuat itu pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan pernah kita bicara, aku pengen bikin musik seperti ini, aku pengen musik seperti itu. Jangan. Kalaupun itu sebagai acuan, sebagai imajinasi kalian, nggak apa-apa lakuin. Cuman kita jangan jadi seperti mereka. Bahkan jujur nih mas, saya ngefans yang namanya Pearl Jam, saya ngefans yang namanya Alice in Chains, saya ngefans namanya Soundgarden dan musik Setelson ya. Cuman saya jujur aja, saya nggak pernah namanya mengcover di panggung yang sampai all out berapa puluh lagu, saya nggak pernah. Saya lebih bangga tuh membawakan lagu sendiri sekarang. Saya lebih bangga membuat lagu untuk diri saya sendiri. Karena itu ada periuk kita nanti. Jati diri kita di situ, karakter kita di situ. Kalau ditanya, iya, gue suka Pearl Jam, iya, gue suka Soundgarden, iya, gue suka Alice in Chains. Itu basic kita yang membawa kita untuk bermusik. Cuma sekarang kalau teman-teman jadi diri sendiri dan berkarya dengan sesuai karakter kita masing-masing. Iya, itu kebanyakan musisi-musisi yang sukses kayak gitu ya mas ya. Harus dong, be harus. yourself. Be yourself. Jadi diri sendiri. Perbedaan tuh indah. Iya, oke. Mas, ini satu lagi mas, bagaimana untuk menjaga konsistensi dan mental di dunia kreatif yang keras ini mas? Kan sampai sekarang Wah, ini pertanyaan yang memang kembali lagi gila dan nekat. Gila dan nekat. Kenapa gila? Kita ketemu sama orang pun sebesar apapun, jangan pernah takut kalau kita punya niat baik. Mau artis sebesar apapun, jangan pernah takut untuk ketemu. Cuman satu, jangan pernah mengemis apapun dari mereka. Biarkan mereka melihat karya kita sendiri. Biarkan mereka menilai kita sendiri. Bukan kita harus mengemis, tolong dong aku dibantu. No way. Jadi diri sendiri, kita berteman dengan baik, tulus, dia bakal melihat kita. Oh, ini semangatnya bagus. Ini keren ini. Ini karena perlu saya bantu. Akan muncul sendiri mas. Itu salah satu mental untuk ketemu orang besar. Jadi jangan pernah takut apapun itu mas. Selama kita masih benar. Iya, iya. Mas, selama kita masih di jalan yang memang kondisi kita berteman tulus. Jangan pernah kita ada maksud tertentu di belakangnya. Bahkan saya kemarin sempat ketemu Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan. Saya diundang loh mas gini-gini. Wow. Ikut bangga ya mas. Saya diundang di konferensi musik Indonesia. 4 hari saya di Hotel Sultan, bayangin. Bertemu Once, bertemu Ahmad Dhani, bertemu Mas Piyu. Banyak musisi, ribuan, ratusan musisi pada ngumpul di situ semua. Dan kita berbincang-bincang juga sama Mas Wakil Menteri juga. Ada Pak Fadlizon juga, ada Raffi Ahmad juga. Sebagai kreatif di situ ada. Dan alhamdulillah ya kenal lah dikit-dikit mas. Kenal banget malah ya mas ya. Ya. Oke mas, sejauh ini kan lagu-lagunya udah lumayan lah ya mas, lumayan banyak ya. Bahkan yang belum dikeluarkan nih masih dikit aja. Masih nih, mikir, mas, masih mikir. Ini modal dari mana lagi nih modal ini? Modal buat rilisan atau video klip dari kemana lagi nih gitu. Mas dari sekian lagu ataupun karya mas yang paling mempresentasikan diri Mas Rendra tuh saat ini apa mas? Danurendra. Pasti yang bertitel Human, single perdana saya. Human. Karena kita terakhir bener-bener nggak bawa apa-apa. Iya, jadi penasaran nih kita nanti dengan lagunya. Boleh dong. Tapi nanti Mas Indra nyanyi dikit ya. Aku harus link lagi dan cari. Yang benar-benar ini kan katanya mempresentasikan diri Mas Indra. Siapa tadi mau ngasih bocoran lagu Dia Dalam Susuk sebetulnya. Iya, tapi nanti juga itu juga. Tapi sekarang boleh nggak Mas pengen dengerin lagu Human? Dari Mas Rendra langsung, dikit aja. Ya 1 bait aja nggak apa-apa. Jadi gini Mas, lagu Human ini saya cerita sedikit Mas ya. Iya boleh. Cerita Human ini adalah manusia biasa yang terlahir kita benar-benar memang maaf ya, nggak pakai baju dan kita dalam keadaan naked ya. Jadi kita pun nanti pulang ke sana juga tanpa memakai apapun. Jadi manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kita itu manusia biasa yang lemah kalau kita nggak ada bimbingannya sama yang di atas. Tak ada lagu bagian mana nih Mas Riki nih? Bagian ref dong. Waduh. Yang biasa. Aku coba lihat dulu nih. Iya, selalu nih tadi. Iya, lagu sendiri selalu nih kacau nih. Saking banyaknya karya yang dibuat beliau ya, Sobat Citra. Tadi saya udah siapin lirik ini Mas, lirik yang Dalam Susuk nih sebenarnya. Cuma tapi spesial buat sobat-sobat terakhir ya kan. Kita tantang lagi nih ya, Mas ya. Ya jadi Human ini bisa didengarkan gitu ya di platform musik ya Mas ya, di YouTube. Bisa banget Mas. Untuk MV-nya udah ada?
dari Human ini? Ada dong. Ada ya? Ada. Nah, langsung dilihat Semua aja. lagu saya itu ada musik video klipnya, Mas. Iya. Ada semua. Jadi teman-teman sobat Citra FM bisa ketik di YouTube ya. YouTube dan Nurdin Official. Nanti di situ ada lagu-lagu saya, Human dan Apa Kebenaran Memang Benar. Itu semua sudah ada video klipnya, Mas Riki. Iya, iya. Kita nyanyikan sedikit ya, Iya, yang oke. Human Ini- ya. Oke, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan sahabat Lintas Topik, ini dia langsung dari Refnya aja ya, Mas? penciptanya. Iya, oke. Mas Danurendra dengan Human. Ini luar biasa ini saya malu dari di sini nih depan ribuan penonton ini. Biar makin penasaran Mas ya kan, nanti siapa tahu langsung menggeruduk YouTube-nya Mas Rendra. Waduh, luar ini, biasa kan. sih ini. Lagu yang sesuatu banget ya Mas. Lagu Human ini moga-moga membawa pesan yang dalam Iya. sebagai kita manusia biasa ya. Iya, oke. Siap Mas? Sangat siap dong. Ya, kita mulai dari Kita sekarang. nggak Mas. pakai gitar loh. Nggak apa-apa. Ya. Kita hanya manusia yang tak luput dari dosa. Kita semua tak sempurna tanpanya. Takkan berdaya. Wah, luar biasa banget ya. Ini suaranya Mas Rendra langsung loh ya guys ya. Oke, nanti bisa didengerin langsung aja di YouTube-nya ya Mas ya. Ini seberapa gilanya dan seberapa nekatnya nih menggambarkan dari perjalanan hidupnya Mas Rendra juga deh. Memang apa ya, lagu-lagu saya ini hasil dari tafakur dan hibernasi, Mas. Bahwa kita memang ngerti bahwa hidup cuma sementara ya. Iya, benar banget. Dan manusia sifatnya emang nggak punya apa-apa lah, Mas. Makanya lagu yang Tanam Susuk juga keren banget, Mas. Aduh, jadi makin penasaran ini ya. Tapi harus nunggu 2026 ya untuk filmnya ya Mas. Ini saya kasih clue sedikit refnya ya. Boleh. Tanam Susuk ya. Dan Nurdin Tanam Susuk bakal rilis tahun 2026. Tapi judulnya Tanam Susuk juga. Tanam Susuk dong. Serius? Kan original theme song. Jadi saya dikasih kepercayaan buat bikin lagu, menyanyikan lagu, original soundtrack, judulnya film Tanam Susuk, lagunya pun Tanam Susuk. Iya, yang bikin lagu Tanam Susuk nggak nih? Waduh, apa natural. Natural ya. Original natural. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa Mas langsung. Tanpa OP ya. Tanpa OP ya. Operasi ya. Ya tapi dari perjalanan yang sangat luar biasa sih ya Mas ya. Oke, monggo. Oke ya, jadi gua mau nyanyi sedikit refnya untuk Tanam Susuk. Tanam susuk pemikat hingga jiwa harus terikat. Lupa hidup hanya sesaat, setiap saat ajal mendekat. Wow, gitu ya Mas ya lagunya. Tanam Wow susuk banget. pemikat hingga jiwa harus terikat. Lupa hidup hanya sesaat, setiap saat ajal mendekat. Wow, ini kalau dibahas kayaknya bakal 2 hari nggak rampung deh kalau sama Mas Rendra deh ya. Intinya aja Mas, ini terinspirasi dari mana nih? Jadi gini Mas, Ini udah jadi lagunya. udah jadi kan? dong, nggak apa-apa kita sebut sedikit ya. Lagu Tanam Susuk ini menceritakan nggak pernah bersyukur dengan pemberian Gusti Allah. Itu. Pengen mempercantik diri dengan cara tanam susuk untuk mendapat pesona-pesona dari lawan jenisnya. Biar dapat banyak pacar, biar dapat banyak pasangan. Dengan caranya apa? Ya menggerogoti. Pengen ada sesuatu yang mereka dapatkan dari tanam susuk tersebut. Dan dia nggak paham, mungkin belum paham. Tanam susuk ini bersekutu dengan iblis. Dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati Tuhan dengan cara dia bersekutu dengan iblis. Tanam susuk ini ingat, boleh dibilang bahkan pasti bakal dibilang jasadnya gak bakal ditelan bumi. Di film ini menceritakan semua bakal mati kecuali yang menanam susuk ini susah matinya. Karena di dalam tubuhnya ada sesuatu yang ditanam dan itu membuat jasadnya dia tuh menerawang, gak bisa masuk ke bumi dan ke langit. Kayak gitu ya Mas ya. Mistiknya Mistik. dan religinya dapat. Jadi film ini menyampaikan, yuk kita bersyukur dengan pemberian Tuhan. Yuk kita mensyukuri pemberian Tuhan. Ini udah terbaik loh. Ini udah sangat sempurna. Itu. Iya. Tanam Susuk dan Nurdin coming soon 2026. 2026 sekitar bulan April. April 2026. Karena sekarang film lagi proses grading, pewarnaan,
Lagu sudah tinggal Syuting udah selesai. Serius udah Udah selesai? dong. Jadi ini kondisinya ini adalah sudah pewarnaan, grading, sudah soundnya sudah dibikin Dolby Atmos untuk layar lebar ya. Itu. Apalagi sekarang Wonosobo kan juga udah ada apa namanya nonton layar lebar juga, Mas. Ini saya mau ngucapin sedikit sama pemerintah Wonosobo boleh ya? Boleh Khususnya buat Kepala Dinas Pariwisata Wonosobo. Saya ngucapin terima kasih. Kemarin Pak Papi sudah bertemu sama saya silaturahmi waktu dan tempatnya. Sebelumnya kita bertemu di Taman Mini Indonesia Indah dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Afif Nur Hidayat dan Pak Amir Hussein ya. Makanya lewat podcast ini saya beringinan semoga saya sebagai putra daerah bisa berkontribusi dengan baik untuk memajukan Wonosobo. Untuk memajukan budaya, lingkungan, kuliner, wisata Wonosobo. Dan saya berharap dari pemerintah Wonosobo khususnya semoga bisa membuat film layar lebar di Wonosobo dengan mengangkat budaya-budaya Wonosobo tersebut, mengangkat aktor-aktor, tokoh-tokoh Wonosobo, yuk kita ajak untuk berkontribusi di film itu sebagai aktor. Dan satu hal lagi, bisa membuat dokumentasi untuk Wonosobo. Arsip untuk Pemkot, buat Wonosobo harus punya arsip nih. Selain arsip, pendapatan daerah juga dapat dan bisa memajukan wisata Wonosobo lewat film ke kancah yang lebih luas. Wonosobo banyak loh tempatnya, keren-keren. Bahkan tempat-tempat mistis kan juga ada tuh. Banyak. Bahkan PH film saya Kreasi Jingga Production udah punya ide cerita, yuk kita angkat gimbal. Ritual gimbal. Itu budaya sakral yang memang sudah meng-image dengan Wonosobo. Baru kata itu aja saya udah merinding loh, Mas. Ya kan karena emang apa ya? Benar-benar mistis banget untuk rambut gimbal di Wonosobo itu. Gitu. Makanya ini nggak ada kemungkinan saya juga jadi salah satu pemain di film tersebut. Nanti kalau nyari aktor, iya ada Pak Amir nih bisa nih. Pak Amir kita ikut ya. Nanti mohon masukan kira-kira tokoh masyarakat Wonosobo mana aja yang mau kita ajak. Karena kita butuh narasumber Pak Amir. Sejarah Wonosobo seperti apa sih? Ya kan? Siapa tahu next 2026 ada bakat terpendam nih dari Pak Amir ya, Pak. Jadi aktor nih, Mas. Tapi jujur ya, saya dari musik bisa ke film, mulai merambah nih, alhamdulillah. Iya. Karena teman-teman musisi lain sangat lama sekali loh untuk bisa masuk ke dunia film. Pokoknya lakukan yang terbaik tanpa pamrih. Iya, oke. Nothing tulus. Nothing tulus ya, Mas ya. Oke, dan yang paling bikin Ricky menarik nih, Mas Indani kemana-mana bawa ibu. Alhamdulillah. Ada kata-kata yang pengen disampaikan untuk ibu nggak, Mas? Buat inspirasi kita semuanya juga. Kalau ibu itu sangat luar biasa banget gitu loh. Ibu menurut saya ini adalah hal yang paling pertama yang saya pikirkan apapun itu, Mas. Jadi ibu ini adalah pintu utama untuk mendapatkan berkah, mendapatkan doa. Semua tanpa doa ibu bakal semua nggak ada ridhonya. Makanya 3 tahun belakangan ini setelah saya dapat restu dari ibu, alhamdulillah kebuka. Saya bisa bergabung di dalam musisi-musisi besar. Saya bisa berkontribusi di film layar lebar Tanam Susuk. Saya bisa dipertemukan sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, dengan Pak Kadin juga, semua dari YouTube saya. Itu kan semua doa ibu. Bisa bertemu sama teman-teman musisi besar ini apa? Bahkan mereka sampai bilang, ayo kita berproject. Banyak teman-teman yang memang belum dibilang, ayo kita main bikin sesuatu. Saya suka bilang, wah saya itu siapa ya? Saya itu wong deso, wong Wonosobo, nggak punya apa-apa, dari keluarga biasa aja. Cuman bisa di posisi ini ya, masya Allah saya. Alhamdulillah banget ya, semua karena ibu. Iya, luar biasa banget ya. Jadi sayangin ibu, sayangin orang tua yang memang masih ada. Di saat kita nanti punya sesuatu, pengen memberikan sesuatu itu, kalau sudah nggak ada ibu atau nggak ada orang tua, bakal sangat luar biasa sedihnya, Mas. Iya. Kayak nggak ada artinya. Nggak gitu ada ya, Mas, artinya. ya. Nggak ada artinya. Kalau kita mau nyari keramat di mana-mana jauh sampai Nggak ke ada. sana, Nggak ada. di dekat kita ada. Yaitu ibu. Kenapa harus mencari kesana kemari? Kadang orang tuh lupa bahwa berkah itu sebenarnya deket. Iya. Cuma orang suka lupa. Contohnya apa? Ya tanam susuk. Iya. Tanam susuk ini juga ada arti di situ ya, Mas ya. Waduh. Oke, ini inspirasinya luar biasa banget. Ini liriknya keren, Mas. Iya, ya tadi yang udah Waduh, lihat ini ya. keren. Oke, Mas Indra nggak kerasa nih Mas udah
Kayaknya Udah kita berjam-jam sudah 1 lagi. jam ya. Jadi Nggak bisa 1 jam saya, nih ya. saya juga sebagai musisi daerah sama Mas Riki minta testimoni dong setelah ketemu pertama saya seperti apa. Terus kemarin sudah dengerin musik saya seperti apa, mungkin dikasih spill ke teman-teman Sobat Citra FM. Iya, oke. Kalau bagi saya sendiri, saya tuh kaget loh Mas loh. Ini udah terkenal tapi masih masih ingat Wonosobo, masih mau datang ke Citra FM yang tempatnya aja Enak, masuk ya. nyaman, sejuk, adem, ayem. Mau kenal sama penyiar-penyiar lokal ya Waduh, Mas ya. senang saya. Luar biasa banget sih. Senang banget. Humble banget Sobat Citra ya. Semoga kehambelan Mas Dani bisa membawa Amin, ya Allah. ke jalan yang lebih Amin, tinggi Masya lagi Allah, gitu ya, amin, ke ya Allah, tangga yang amin, lebih amin, tinggi amin, lagi ya Allah, gitu amin. Mas ya. Kita bantu doa lah sebagai masyarakat Wonosobo ya. Nanti saya kayaknya bakal langganan mabrik ke sini, boleh nggak Pak Amir? Saya kalau ada lagu baru boleh di sini ya. Iya, boleh Boleh di banget sini ya. Pak, Boleh ya. Iya. Nanti tapi jangan lupa tolong masukkan lagu saya di list spesial buat dari Citra FM Iya, dong. bisa. Saya tuh kalau untuk yang Dirty Frank itu kebanyakan bicara soal pemberontakan terhadap keadaan pemerintah sekarang. Tapi kalau untuk Danur Indra, saya jamin moga masuk di frekuensinya radio-radio di Indonesia di Citra FM Purnama CD. Jadi teman-teman jangan lupa, terima kasih sudah mendengarkan ya, sudah melihat kita ya. Iya. Tanpa Ini kalian nanti tayang di YouTube-nya Lintas Topik juga ini bakal dilihat sama banyak orang lah pokoknya. kita bukan sahabat-sahabat tanpa kalian. Iya. Ya kan? Terima kasih sudah mendengarkan, berjam-jam sudah menonton. Jangan lupa nanti di channel YouTube Lintas Topik. Lintas Topik Nanti ya. juga akan kita siarkan juga di radio. Ini spill harinya apa? Harinya apa Mas? Kira-kira ini mau di on air kan radio dari apa? Selasa sama Jumat ya? Jumat. Jumat Januari. Boleh spill Pak Amiruddin sebagai CEO kita nih. Salam hormat. Ya nanti Tanggal berarti kabarin ya. Iya, nanti kita kalau di radio bakal tayang di jam 3. Setiap hari Jam Jumat. 3 sore, iya. Jujur ya, PH Film udah bilang sama saya Pak. Ini bisa live streaming nggak? Saya dengerin sekarang. Disiarkan hari Jumat tanggal 2 Januari jam 15. Teman-teman, jadi ingat ini bocoran dari ownernya langsung ini. Iya. Ini bakal tayang di tanggal 2 Januari hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Sama di Jumat. YouTube-nya juga. Sama Kita- YouTube juga? Sama di radio sama YouTube-nya di jam yang sama. Yang sama. Hari Jumat tanggal 2 Januari jam 15.00. Iya, dan jangan lupa nih guys, ada Mas Rendra. Harus dong. Jadi sebelum nanti kalian menonton, mendengar tayangan ini, dari sekarang cek YouTube Danur Indra Official dan Dirty Frank Official. Oke gitu. Mas Hendra terima kasih banget udah hadir ke Citra Aku FM yang ya. sangat makasih. Aduh sangat tersanjung banget nih bisa. Ini satu lagi yang Apa-apa saya nih? ngomong nih. Ini saya ngasih slogan ini Purnama CD mencerahkan dan inspiratif. Citra FM Wonosobo banget. Lintas topik menyingkap isu mengungkap fakta. Moga-moga Citra FM dan Purnama CD dan Lintas topik selalu membawa berkah kebaikan, informasi yang Amin. up to date dan bermanfaat bagi masyarakat Wonosobo pada khususnya dan seluruh tanah air pada umumnya. Salam dari Danur Indra. Siap-siap kembali ke Jakarta lagi tanggal 2 ya. Moga bisa ketemu lagi di Citra FM bersama Mas Riki di Citra FM bersama Pak Amiruddin. Terima kasih. Matur suwun sangat Pak Amiruddin. Tinggal kita cari waktu buat ngopi dan coba kulineran nanti ya. Iya siap ya. Nggak Pokoknya siap. lengkap kalau nggak kuliner di Wonosobo. Iya benar Mas ya. Nanti juga Mas Hendra bakal membuka kuliner juga di Wonosobo. Wah, ya, Mas, ya. insya Allah semalam sudah survei. Udah. Moga ada ngabarin, bro tempatnya kosong masuk, wah alhamdulillah. Ketemu saya nggak usah Iya, susah-susah. pokoknya kalau nanti Mas Hendra udah berangkat Jakarta, pulang Wonosobo jangan lupa harus mampir di sini kita Harus podcast lagi. Ada lagu baru banyak. Iya, Mau saya nanti. rilis. Iya. Tapi saya mau denger nanti Citra FM harus memutarkan lagu-lagu Danur Indra. Iya. Wajib. Iya. Bisa ya Pak ya. Bisa deh Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Rendra. Semoga makin sukses ya, Amin, makin Mas. menginspirasi Amin. buat kita Amin, amin, ya Allah. khususnya untuk para pemuda-pemudi Wonosobo untuk tetap Amin. berkarya gitu ya. Amin. Kita bisa berkarya dimanapun ya Mas ya. Walaupun kita dari anak Wonosobo tapi kita bisa naik level gitu ya. Amin. Buat masyarakat Wonosobo juga sehat selalu, berkah selalu. Jangan pernah pantang menyerah untuk berkarya, jadi diri sendiri, jangan pernah malu, jangan pernah malu dalam arti kalau kita punya niat baik, gaspol.
Oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat ibu tersayangnya Mas Rindra Mas, udah terima kasih. melahirkan sosok yang sangat luar biasa ini, menjaganya sampai sebesar ini. Amin. Jadi kebanggaan Kota Besar Wonosobo. banget ini, saya besar banget ini. Dan satu lagi saya bisa boleh pesan. Apa nih, ya? Kalian bisa memiliki merchandise-nya Danu Rindra. Ada di YouTube saya juga, ada di Instagram saya. Itu kalian bisa pesan ini, jujur aja nih. Danu Danu Rindra. Rindra. Ya, Ini yang saya pakai izin nih. Ini Human ya. Human. Jadi semua edisi lagu saya itu ada merchandise-nya. Termasuk tanam susuk. Sudah mulai ramai yang pesen loh. Masa kalian nggak pesen? Iya. Langsung aja pesen ya. Di Instagram YV_Dirty Frank. Oke. Demikian Sobat Citra, sahabat Tunamasi dan sahabat Lintas Topik untuk podcast Citra hari ini, dan kita bakal menantikan lagi podcast selanjutnya bersama Mas Rindra ya. Dan Oke. Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Masih ya. Oke. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.